Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel. Di video kali ini kita mau unboxing STB H96 ini. Nah, ini dia barangnya, Android TV Box atau STB H96 ini. Oke, nggak usah panjang lebar lagi, langsung saja kita buka dan kita lihat apa aja isi di dalamnya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe serta aktifkan loncengnya supaya kalau saya upload video terbaru notifikasinya langsung masuk ke HP kalian gratis. Dan jika tidak merepotkan, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Oke, langsung saja kita buka dus Android TV Box atau STB H96 mini ini. Kita lihat apa aja isi di dalamnya. Nah, ini dia yang pertama terlihat di dalam kotak. Mesin Android TV Box atau STB H96 mini. Kemudian ada adaptor yang sudah plus kabel. Jadi tinggal kita colok aja. Lalu ada kabel HDMI. Selanjutnya ada remote. Karena akan terlihat sangat lucu kalau kita membeli STB tanpa ada remote. Dan yang terakhir ada buku panduan atau manual book, tapi dalam bahasa Inggris. Oke, kita tinggal aja karena saya nggak terlalu mudeng bahasa Inggris. Kita langsung menuju ke STB H96 ini. Untuk STB H96 ini sudah beresolusi 4K, jadi hasil gambarnya akan tampak lebih jernih. Selain gambarnya terlihat lebih jernih, STB H96 ini juga dibekali RAM 2 GB dan total ruang 16 GB. Di bagian depan STB ini mempunyai layar untuk melihat jam, jadi kalau nonton TV kita nggak akan ngelantur. Dan di bagian belakang cuma ada colokan-colokan. Di bagian pojok kiri ada colokan buat power adaptor. Kemudian di sebelahnya untuk kabel HDMI. Dan di sebelahnya lagi ada colokan buat Ethernet. Dan yang terakhir ada colokan AV. Ini bisa kita gunakan kalau kita memakai TV tabung. Tapi kita membutuhkan kabel RCA 13. Dan di bagian samping ada dua lubang USB. Ini kita bisa manfaatin untuk menambah MOS, atau kalau mau install aplikasi dari flash disk bisa lewat sini. Untuk CPU nya STB ini menggunakan quad-core Cortex A53 RK3228A. Untuk OS nya sendiri STB ini dibekali dengan OS yang lumayan tinggi, 9,0 atau Android Pie. Jadi saya rasa sudah sangat cukup untuk STB seharga 350 ribuan. Mantap Jack. Oke, STB nya kita tinggal sejenak, lalu kita menuju ke remote nya. Kita lihat remote nya udah ada baterainya apa belum. Dan ternyata zong. Jadi untuk baterainya kita harus membeli sendiri. Tapi nggak masalah, secara STB ini bisa dibilang harganya cukup murah. Untuk tombol pada remote ini pun bisa dibilang cukup simpel. Nah, di sini bisa kita lihat cuma ada tombol power, tombol menu, tombol home, tombol navigasi, tombol OK, tombol back, kemudian tombol volume. Selain remote, di dalam paket pembelian kita juga sudah mendapatkan kabel HDMI. Jadi kalau TV kita TV LED tinggal colok aja. Nah, ini kabel HDMI nya rapi dan untuk colokannya tertutup atum. Dan kalau masih ada yang belum tahu kabel HDMI, ini dia penampakannya, atau kalian bisa lihat di Google. Untuk kabel HDMI nya kita tinggalkan sejenak. Selanjutnya kita menuju ke power adaptornya.
Untuk power adaptornya ini voltage-nya 5 volt, dan untuk ampernya menggunakan setengah ampere. Oke, nggak usah panjang lebar lagi, langsung saja kita coba STB atau Android TV Box H96 mini ini. Ikuti videonya sampai selesai, jangan di skip-skip biar nggak ada salah paham. Nah, sudah terpasang, dan untuk proses pemasangannya bisa dibilang cukup mudah dan simpel. Tinggal kita colokin kabel adaptor ke DC, kemudian kabel HDMI nya ke HD. Oh iya guys, jika kalian menggunakan TV tabung, kalian harus membeli kabel RCA 13 untuk menghubungkan STB ini ke TV. Untuk harga kabelnya bervariasi ya, tapi harga 10.000 sudah cukup. Dan untuk remote STB nya bisa dibilang cukup simpel ya, dan menurut saya remote ini sudah cukup. Dan jika kalian ada kendala atau kesulitan menulis pakai remote ini, kalian bisa memakai keyboard remote. Nah, ini barangnya, dan untuk harganya sendiri sekitar 50 sampai 100 ribuan. Kalau menurut saya pribadi, remote ini sudah cukup untuk mengoperasikan STB ini. Oh iya guys, di depan saya menjelaskan kalau STB ini mempunyai layar untuk menampilkan jam. Dan disitu bisa kita lihat kalau STB ini mempunyai layar untuk menampilkan jam. Dan sekarang jam 7.15. Oke, selanjutnya kita menuju ke layar TV-nya. Waktu STB ini dinyalakan, layar TV-nya menampilkan hologram H96 mini. Dan untuk resolusinya disitu bisa kita lihat sudah 4K Ultra HD. Oke, kita tunggu sebentar sampai STB-nya benar-benar menyala dan menampilkan menunya. Ini dia tampilan menunya. Mantap, Jack. Di situ sudah ada YouTube, Google Play, Google Chrome, lalu ada aplikasi lainnya. Pokoknya sudah mantap. Dan di situ juga sudah ada aplikasi buat nonton TV. Jadi menurut saya aplikasi bawahnya ini sudah lumayan banyak, dan kita masih bisa menginstal aplikasi dari Google Play. Oke, langsung saja kita menuju ke pengaturan atau settingan. Kita lihat apakah STB ini benar-benar mempunyai RAM 2GB dan ROM 16GB. Nanti kita lihat juga versi Androidnya, apakah benar-benar 9.0 atau Android Pie. Nah, sudah terbuka, dan untuk settingannya ini juga sama persis sama HP. Ada WiFi, ada apa itu namanya, Bluetooth dan lain-lain. Karena STB ini sudah dilengkapi dengan WiFi, jadi walaupun kita nggak masang IndiHome atau WiFi rumahan lainnya, itu nggak jadi masalah. Kita masih bisa nonton TV ataupun nonton YouTube. Caranya kita hotspotin pakai HP. Yang penting HP-nya ada kuotanya. Kita coba kasih hotspot pakai HP ya, bisa terhubung apa enggak. Dan disitu terlihat sedang menghubungkan. Nah, sudah terhubung, dan untuk WiFi nya sudah siap untuk digunakan. Oke, langsung saja kita lihat apakah benar RAM-nya 2GB dan ROM-nya 16GB. Langsung saja kita masuk ke setelan lanjutan. Nah, sudah masuk ke setelan lanjutan, dan untuk settingannya ini sama persis seperti HP Android. Mantap, Jack. Selanjutnya langsung saja kita lihat apakah benar-benar RAM-nya 2GB dan ROM-nya 16GB. Oke, kita lihat ROM-nya terlebih dahulu. Untuk ruang penyimpanan atau ROM-nya ternyata benar-benar 16GB, dan yang sudah terpakai cuma 1,9 GB. Jadi masih banyak ruang yang kosong untuk menginstal aplikasi yang kita inginkan. Mantap banget ini STB, guys. Oke, kita back terlebih dahulu. Selanjutnya kita lihat apakah RAM-nya benar-benar 2GB. Kita menuju ke memori, dan disitu bisa kita lihat kalau RAM-nya benar-benar 2GB. Mantap, Jack. Selanjutnya kita lihat berapa RAM yang sudah terpakai untuk menjalankan semua aplikasi yang ada di STB ini.
dan yang terpakai cuma 498 MB. Padahal untuk aplikasi yang ada di STB ini sudah lumayan banyak. Selanjutnya kita lihat apakah benar-benar STB ini mempunyai versi Android 9.0 Android Pie. Oke, langsung saja kita klik tentang ponsel. Nah, di situ tertulis versi Androidnya 9.0. Tapi untuk memastikan apakah benar-benar Androidnya 9.0, kita turunkan ke versi. Lalu kita klik OK beberapa kali. Wih, ternyata yang muncul Android Nougat atau Android 7.1. Agak nyesek sih melihat versi Androidnya yang berbeda. Tapi nggak masalah karena selama pemakaian tidak ada kendala sedikit pun. Walaupun untuk versi Androidnya berbeda, tapi menurut saya STB ini sudah top banget. Secara untuk harganya cuma sekitar 300 sampai 350 ribuan. Oke, kita coba buat nonton TV sebentar. Bisa apa enggak? Kita coba nonton TV pakai aplikasi video. Nah, sudah terbuka dan di situ ada banyak saluran televisi. Ada SCTV, RCTI, MNC dan lain-lain. Oke, kita coba klik salah satu ya. Karena ini cuma buat contoh, saya klik Indosiar. Mantap Jack, ternyata buat nonton televisi cuma pakai hotspot HP bisa. Dan untuk hasil gambarnya juga jernih. Piye menurutmu Cah? Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, jika tidak suka dislike aja. Dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. See you next time. Bye bye.